Pemirsa, Kejaksaan Agung memulangkan buronan kasus pembalakan liar Adeline Lis dari Singapura. Dan berikut ini konferensi pers Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pemulangan Adeline Lis. Tiba di Kejagung pada pukul 7 malam tadi, Kejagung langsung menggelar konvers. Pihaknya akan memproses Adeline Lis sesuai kasus hukum yang menjeratnya sejak 15 tahun lalu. Saudara Adeline Lis yang bersangkutan di Singapura ditangkap dengan menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Yonati. Dan tentunya dalam kesempatan ini dan terlaksananya pemulangan ini adalah berkat dukungan dari otoritas pemerintahan Singapura dan bekerjasama dengan kedutaan besar Indonesia di Singapura, dan khususnya kerjasama dan dukungan dari Jaksa Agung Singapura, Mr. Leslie Wong. Dan sampai saat ini kita alhamdulillah bersyukur terpidana saudara Adeline Lis dapat terbawa di sini. Dan selanjutnya akan dilaksanakan proses eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti dan uang pengganti sebagaimana 119 miliar. Baik, yang pertama TPPU. Sebagaimana kita ketahui bahwa TPPU ini ditangani oleh Polda Sumut. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Dan selanjutnya mengenai eksekusi terhadap uang denda dan uang pengganti akan dilaksanakan nanti karena kita baru mendapatkan terpidana. Dan selanjutnya menyangkut tentang di mana nanti kami akan menyampaikan setelah 14 hari terpidana ini kita karantina. Buronan kasus pembalakan liar itu tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah sempat buron selama 13 tahun. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Adeline telah mengenakan rompi merah jambu dengan tangan terborgol. Tak banyak bicara, Adeline Lis langsung masuk ke dalam sebuah mobil, didampingi petugas kejaksaan dan dikawal secara ketat menuju ke kantor kejaksaan. Adeline Lis menjadi buronan sejak tahun 2008 dan tercatat dalam Red Notice Interpol. Inilah penampakan Adeline Lis saat dipulangkan dari Singapura. Buronan kelas kakap ini dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda bernomor GA837. Adeline Lis terlibat kasus pembalakan liar dan divonis 10 tahun penjara dan denda 110 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008. Namun ia berhasil melarikan diri ke Singapura dengan memalsukan paspor atas nama Hendro Leonardi. Adeline Lis adalah pengusaha bidang kehutanan dan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat marah-marah kepada kurir belanja online. Ibu-ibu tersebut merasa ditipu dan meminta uangnya dikembalikan. Ibu-ibu ini tampak memarahi kurir belanja online karena tidak terima paket yang datang tak sesuai pesanannya. Saking emosinya, si ibu sampai membanting paket ke lantai. Ibu-ibu ini merasa ditipu saat melihat barang pesanan yang dibelinya seharga Rp115.000 diduga hanya seharga Rp10.000. Dia pun meminta uangnya dikembalikan, sementara si kurir berupaya menenangkan si ibu dan memberikan penjelasan. Namun si ibu tetap tak terima dan terus meminta uangnya dikembalikan.
10.000, aku tuh belinya itu kayak gitu 10.000. Bola rendaman kiloan itu 115.000. Kenapa? Dirampas kendaraannya saat hendak mengambil oksigen untuk anaknya. Pasangan suami istri mendatangi Mapolres Padang, Sumatera Barat. Selain mobil, emas milik Pak Sutri seberat 50 gram juga diambil. Pasangan suami istri ini mendatangi Mapolresta Padang bersama anaknya yang sakit. Mereka melaporkan tindakan perampasan mobil dan harta oleh debt collector di Tarandam, Padang Timur, Sumatera Barat pada 17 Mei lalu. Saat itu Pak Sutri ini akan mengambil tabung oksigen untuk anaknya yang sakit radang paru-paru. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang debt collector. Selain mobil, emas seberat 50 gram juga diambil. Pak Sutri ini akhirnya melaporkan penarikan mobil dan emas milik mereka yang dinilai tidak wajar. Korban mengakui bahwa yang datang itu adalah debt collector atau pihak ketiga dari leasing yang korban lakukan kredit di sana. Kemudian ketika mengambil mobil tersebut, korban mengatakan bahwa ada barang-barang berharga miliknya di dalam mobil tersebut. Namun dari pihak leasing atau dari pihak debt collector mengatakan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Polisi akan memanggil pihak leasing untuk menyelesaikan kasus ini. Pak Sutri mengaku telah menunggak cicilan selama 6 bulan dan akan membayar tagihannya dengan menjual emas yang telah diambil debt collector. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah wartawan yang tewas ditembak dimakamkan di Jalan Rakuta Sembiring, Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman. Usai diotopsi, jenazah Mara Salem Harahap, wartawan media online yang tewas ditembak orang tak dikenal, dimakamkan. Pemakaman dilakukan di pemakaman umum Jalan Rakuta Sembiring, tak jauh dari rumah orang tuanya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya betul, masuk ke dalam kan? Keluarga dan kerabat korban turut serta mengiringi jenazah ke tempat pemakaman. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 putri yang masih kecil. Dan hingga kini aparat terus mengumpulkan bukti dan mendalami kasus ini. Saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti, kemudian yang rekan-rekan saksikan, tim masih bekerja, dan sekali lagi saya minta rekan-rekan bersabar, ya, kita berdoa semoga perkara ini segera terungkap. Sebelumnya korban yang diketahui berprofesi sebagai wartawan media online ini ditemukan warga bersimbah darah di dalam mobilnya. Lokasi penemuan berada 300 meter sebelum rumah korban. Korban diduga tewas akibat tertembak di bagian perut dan paha kiri. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki di Blitar meninggal usai tertimpa tembok sepanjang 50 meter Sabtu petang. Bocah tersebut sedang bermain bersama teman-temannya saat tembok 3 meter tiba-tiba roboh dan menimpa tubuh korban. Dibantu warga, petugas kepolisian Blitar mengevakuasi jasad bocah 10 tahun yang tewas tertimpa tembok balai benih ikan milik Dinas Pertanian dan Perikanan setempat. Korban sedang bermain dengan teman-temannya ketika tembok setinggi 3 meter dan sepanjang 50 meter roboh saat hujan deras dan angin kencang. Tubuh korban tertimpa tembok sementara teman-temannya berhasil selamatkan diri. Proses evakuasi tubuh korban memakan waktu 1 jam. Jalan biasa di lokasi kejadian, tiba-tiba tembok ini roboh. Dari 11 anak tadi, 1 yang tertinggal dan tertimpa tembok ini. Jadi kronologinya seperti itu. Kebetulan ini kan tadi kan hujannya cukup deras di wilayah Rembang ini. Pihak kepolisian sedang menangani kasus ini. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab ambruknya tembok. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polrestabes Medan, Sumatera Utara terus menyelidiki kasus kematian seorang bocah 10 tahun yang meninggal dunia setelah digigit anjing tetangganya. Sejumlah jaringan tubuh korban masih diteliti di Laboratorium Forensik Polri. Tim medis telah mengambil beberapa sampel jaringan tubuh bocah yang tewas digigit anjing untuk diteliti di Laboratorium Forensik Polri. Hal itu guna memastikan penyebab kematian korban. Dugaan awal korban meninggal dunia karena anjing yang menggigitnya alami rabies belum dapat dibuktikan. Terhadap kasus tersebut, kami masih dalam tahap penyelidikan karena belum ditemukan adanya tindak pidana. Kenapa belum ditemukan? Karena penyebab kematian masih menunggu hasil dari otopsi. Sementara dokter yang melaksanakan otopsi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian karena harus melakukan pemeriksaan terhadap jaringan-jaringan tubuh yang diduga terkena pengaruh dari bahan-bahan yang di luar tubuh manusia. Jadi contohnya contoh jaringan paru, cairan dan jaringan yang ada di lambung, terus kulit bekas gigitan si anjing, termasuk juga dari otak, sampelnya juga akan dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium. Masuk aja Bang, izin Bang. Sebelumnya, bocah berusia 10 tahun yang tewas digigit anjing saat melintas di depan rumah tetangganya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik, Medan. Namun beberapa hari kemudian bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga alami hilang ingatan dan terus buang air besar hingga meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor iNews melaporkan. Tergiur dengan harga jual mencapai 20 juta rupiah, seorang pria di Medan, Sumatera Utara nekat mencuri kucing ras Bengal. Pencuri ditangkap setelah pemilik mencari keberadaan kucing melalui komunitas pecinta hewan. Kucing Bengal ini dicuri lantaran harga jualnya yang nyaris 20 juta rupiah. Pencurinya adalah pria berusia 36 tahun warga Pasatiga, Datuk Kabu. Tersangka merusak jendela rumah pemilik kucing di Jalan Jermal 3, Medan, Sumatera Utara pada 29 April lalu. Kejadian terungkap saat pemilik kucing melihat pintu kandangnya rusak. Pemilik kucing meminta bantuan komunitas hewan dan membuahkan hasil. Pelaku kedapatan akan menjual hewan peliharaannya. Akhirnya tersangka dilaporkan ke polisi pada 5 Juni lalu. Pada saat petugas datang ke TKP mencari saksi bahwa diketahui bahwa kucing tersebut diambil oleh seseorang bernama H. Langsung kami lakukan penangkapan terhadap H. Setelah diinterogasi cukup pelik juga, awalnya mengelak dan sebagainya, namun karena adanya saksi-saksi dan bukti yang bisa kita tunjukkan, akhirnya tersangka H mengaku. Pemilik kucing telah memelihara kucing Bengal berusia 8 tahun ini sejak kecil. Kasus kucing itu selama ini kan anggapan masyarakat akan dikesampingkan laporan, tapi di sini kita menunjukkan bahwasannya ternyata tidak, hak-hak masyarakat tetap dilindungi, tetap diproses. Kini tersangka mendekam di Polrestabes Medan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih baik Anda teliti sebelum membeli makanan melalui aplikasi online. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi mengungkap restoran abal-abal yang menipu konsumen dengan foto yang tidak sesuai di aplikasi pemesanan online. Penipuan resto berkedok di GrabFood kayak gini. Kelihatannya makanannya enak-enak ya. Tapi kalian harus tahu. Inilah video viral seorang konsumen yang merasa tertipu dengan foto makanan di aplikasi pemesanan online, namun saat datang ternyata tidak sesuai dengan foto yang diharapkan. Atau GoFood juga dengan nama-nama resto terkenal, misal kayak Bebek Purnama. Bahkan konsumen pemilik akun juga mendatangi restoran abal-abal ini dan menjumpai sejumlah kejanggalan. Dari video viral yang viral sejak 9 Juni 2021 itu, polisi akhirnya menangkap seorang wanita yang menjadi dalang dari praktek manipulasi makanan tersebut. Diduga fiktif, artinya
merek tersebut dapat kita temui aslinya ada di restoran di Surabaya ini, tapi yang dijual itu tidak sesuai dengan apa yang merek-merek yang ada sebenarnya. Nah, pelaku mengaku ide praktiknya itu terinspirasi dari metode cloud kitchen atau dapur bersama. Di satu kitchen ada dapur, ada beberapa brand. Itu diperbolehkan sama pihak aplikatornya ya? Saya mengajukan, kalau saya berarti di ACC. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti puluhan telepon genggam, data stok makanan, serta omset penjualan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews, laporkan.